Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demak Kota Wali. Selamat datang di Pomed, podcast mahasiswa Demak Universitas Diponegoro. Untuk Pomed yang kedua ini, kami bakal ngajak teman-teman semua untuk lebih dekat dengan Fakultas Hukum nih. Fakultas yang katanya isinya penegak hukum loh, hehe. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Eva dari Statistika 2019. Aku hari ini bakal ditemenin sama teman-teman dari Fakultas Hukum. Untuk teman-teman, boleh memperkenalkan diri dari sekarang. Silahkan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nena dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Aku asalnya dari Demak dan dulunya SMA di SMA Negeri 2 Semarang. Aku keterima di Fakultas Hukum Undip melalui jalur SBMPTN. Karena cita-citaku dari dulu adalah menjadi seorang notaris, kemudian prodi ilmu hukumnya juga terakreditasi A, dan berhasil menciptakan lulusan yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya. Oleh karena itu, aku memilih prodi ilmu hukum di Universitas Diponegoro. Oke teman-teman, sebagai awalan nih aku mau nanya, kenapa sih kalian milih prodi ilmu hukum dan di Universitas Diponegoro? Jadi alasan aku kenapa milih prodi ilmu hukum di Universitas Diponegoro karena uh, dari aku mulai menentukan apa yang ingin aku pelajari dan meningkatkan rasa penasaranku itu pada materi hukum. Jadi aku milih hukum itu karena aku penasaran dan ingin lebih tahu mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku tingkat internasional seperti itu. Dan kenapa pilihanku jatuh kepada Universitas Diponegoro? Karena Universitas Diponegoro merupakan salah satu yang memiliki fakultas hukum terbaik di tingkat nasional gitu. Aku masuk lewat jalur mandiri. Pada waktu itu, aku menggunakan nilai rapor semester 5. Dan kita diharuskan untuk mengisi SPI dengan dua pilihan golongan, yang dimana itu masuk dalam jalur reguler. Kita juga bisa mengisi di atas golongan 2, yang dimana itu masuk dalam jalur kemitraan, dan yang terakhir melalui jalur KIPK. Pada waktu itu, aku mengisi di golongan 2 dan ditunjang dengan nilai raport semester 5. Alhamdulillah, aku dapat lolos di Prodi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Pertanyaan selanjutnya nih, kan kita tahu kalau FH Undip jadi salah satu prodi ilmu hukum yang diperhitungkan skala nasional. Nah, sesuai jalur masuk kalian, gimana sih cerita singkatnya bisa lolos ke prodi? Nah, kalau buat cerita singkatnya, kenapa aku bisa lolos prodi hukum, yaitu sebelumnya eh, aku berlatar belakang penjurusan IPA ketika SMA. Lalu ketika kelas 2 SMA di semester 4, semester 2-nya, itu aku mulai sadar bahwa aku lebih tertarik uh, untuk menganalisis kasus dan berkomunikasi seperti itu. Jadi aku tertarik untuk mengambil prodi hukum dan ilmu komunikasi tadinya. Dan aku mulai mempersiapkannya untuk SBMPTN. Aku udah mulai belajar, udah mulai mencari pinjaman buku untuk belajar gitu. Dan aku untuk melalui challenge-nya untuk mendapatkan prodi yang aku inginin itu, aku nggak melalui bimbingan bimbingan belajar, bimbel gitu, enggak, tapi aku belajar melalui internet, belajar melalui buku seadanya, buku pinjam-pinjaman itu. Nah, aku belajar dan kebetulan aku juga join kayak komunitas belajar IPS, pokoknya kayak kayak gitu, yang banyak lah di internet itu disediakan, entah melalui grup WhatsApp, grup Line, grup Telegram kayak gitu. Kalau sekarang kan ya banyak ya. Nah, itu aku belajar bareng-bareng sama teman-teman. Terus waktu skor UTBK-nya udah keluar,
skorku terhitungnya nggak terlalu tinggi, uh, cuma yang ya ya menurutku nggak terlalu tinggi ya kalau dibandingin sama teman-teman di prodi hukum lainnya. Itu aku cuma dapat 582, tapi dari 582 itu ada satu matkul yang emang unggul aku di situ, yaitu maaf bukan matkul tapi mapel, yaitu mapel sejarah. Nah di situ mapel sejarahku alhamdulillahnya dapat skor 800. Terus habis itu aku nekat aja ambil hukum sebagai pilihan pertamaku dan ambil ilmu pemerintah sebagai pilihan keduaku, dan itu dua-duanya sama-sama undip gitu. Sejauh ini ada yang sudah menjadi realita dan belum menjadi realita. Karena selama 2 semester ini kuliah dilaksanakan secara daring. Wah, keren banget nih perjuangan kalian. Emang ya hasil itu nggak ada yang mengkhianati usaha. Nah, sekarang kan kalian udah masuk di FH Undip. Nah, apa aja sih yang kalian ekspektasikan sebelum masuk FH? Apakah menjadi realita atau bahkan ada yang jauh dari ekspektasi kalian nih? Jujur buat ekspektasi dan realitanya, kalau aku sih sinkron ya. Jadi ekspektasiku aku bakal belajar ilmu hukum itu kan banyak ya, nggak cuma tentang pidana, nggak cuma tentang perdata atau hukum yang apa ya, pokoknya kalau kalau kita mikirnya pasti kan hukum itu berkaitan dengan pengadilan dan lain-lain, itu pasti pasti kita berkaitan dengan itu. Tapi sebenarnya dari segala apa yang kita alami, apa yang kita butuhkan di dalam masyarakat ini pasti berkaitan dengan hukum. Misalnya untuk membayar pajak pastinya ada hukum yang mengatur, hukum pajak. Untuk untuk mendirikan sebuah usaha seperti peternakan, itu juga diatur dalam hukum seperti itu. Jadi menurutku untuk ekspektasiku dan realitaku tidak berbeda jauh gitu. Dan malah justru setelah aku terjun di dalam hukum, di dalam ilmu hukum itu, di dalam prodi hukum, aku jadi makin terbuka pikirannya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kita hidup di dunia dan di masyarakat ini pasti berkaitan dengan hukum gitu. Kita nggak bisa bertindak seenaknya karena ada hukum yang mengatur seperti itu. Banyak orang yang menganggap bahwa kalau udah masuk hukum itu pasti hafalannya banyak. Hafalan undang-undang, hafalan pasal-pasal, dan lain sebagainya. Tapi itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah berniat untuk masuk dalam dunia hukum, ketika kita menghadapi suatu masalah atau hambatan, kita dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan jika kita ingin menyerah, kita ingat niat awal kita masuk dalam hukum itu apa, sehingga semangat kita akan kembali tumbuh dan kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi suatu permasalahan. Pertanyaan selanjutnya, kan kita tahu ya kalau prodi ilmu hukum itu identik sama hafalan yang super banyak dari A sampai Z gitu. Nah, gimana sih cara kalian buat survive di prodi? Nah, ini nih stigma yang berkembang di masyarakat bahwa hukum itu identik dengan hafalan gitu. Sebenarnya di sini kita nggak cuma menghafal, tapi kita harus memahami. Kita harus memahami dulu baru kita bisa menghafalnya kayak gitu. Buat survive di prodi ini, aku banyak-banyakin baca, banyak-banyakin ngikutin berita, banyak-banyakin menganalisis suatu permasalahan kayak gitu sih. Jadi banyak-banyakin baca karena ilmu hukum, karena prodi hukum ini itu kuat keratannya dengan membaca, menulis, membuat gagasan, dan berbicara gitu. Sejauh ini belum ada sih kalau hal yang tidak disukai dari FH Undip sendiri. Niat sama tekad emang penting banget ya teman-teman. Sesulit apapun suatu hal, kalau misal kita udah berniat dan bertekad, hal itu bakal kita lalui dengan mudah.
Selain itu, saran dari Kak Nena bisa banget nih teman-teman buat kita contoh, biar kita cepet dalam menghafal. Baik, kemudian aku mau kalian menjawab dua stigma yang disematkan di FH Undip selama bertahun-tahun, yaitu anaknya ambis-ambis dan hedon. Menurut kalian gimana sih kalian itu melihat stigma? Nah, buat dua stigma tersebut, yaitu yang ambis-ambis dan hedon-hedon, namanya stigma yang berkembang di masyarakat, ya adalah yang kayak gitu. Cuma aku yang mengalaminya, sebenarnya balik ke pribadi masing-masing ya. Nggak cuma di fakultas hukum, misalnya nih contoh di fakultas ilmu sosial dan politik, pasti ada pun juga anak-anak yang ambis, anak-anak yang hedon, atau enggak fakultas kedokteran atau fakultas teknik gitu, itu pasti ada. Jadi itu kembali ke pribadi masing-masing ya kalau aku. Dan untuk dan menjumpai teman-teman yang seperti itu, yang ambis dan hedon, aku pun juga menjumpai, tapi juga tidak menutup kemungkinan aku menjumpai teman-teman yang santai, teman-teman yang apa adanya gitu. Sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Dan uh, jangan jangan terlalu berpatokan deh sama stigma. Kalau emang kamu mau ambil itu, nggak usah lihat dari stigma yang berkembang gitu loh. Walaupun emang stigma yang berkembang itu sedemikian gitu, tapi kamu harus ngalamin sendiri biar tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, apa sih realitanya, kayak gitu sih kalau aku ya. Mengenai stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa anak FH Undip itu ambis-ambis dan hedon. Itu kembali kepada pandangan dan pemikiran kita, karena tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama. Begitupun di FH Undip sendiri, tidak semua orang itu ambis dan tidak semua orang itu hedon. Mereka datang dengan latar belakang yang berbeda. Ada juga yang memang ambis, biasa-biasa aja, sedang-sedang aja. Dan juga ada yang memang hedon, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sederhana aja. Seperti itu. Oke, jadi nggak semuanya hedon dan ambis ya teman-teman, tergantung pribadi masing-masing nih. Selanjutnya, adakah hal-hal yang kalian nggak sukai setelah kalian masuk ke FH Undip ini? Bebas deh, boleh tentang akademik maupun non-akademik. So far sih aku nikmatin ya, selama 3 semester dan hampir 4 semester ini aku di fakultas hukum, itu aku nikmatin dan aku belum menjumpai hal-hal yang nggak aku sukai gitu. Mungkin kalau aku sih lebih ke kaget sih ya, ternyata studi kasusnya ya lumayan gitu. Tapi sebenarnya di situ ya emang bagian dari proses kita untuk lulus dari fakultas hukum yang nantinya berguna untuk masyarakat dan sekitarnya gitu sih. Jadi mungkin lebih ke masalah adaptasi sih ya. Cuma aku menikmatinya gitu, nggak ada sih, nggak ada yang nggak aku sukai. Untuk teman-temannya pun aku juga senang berada di teman-temanku sekarang gitu, dari macam-macam, pokoknya ya enak gitu. Aku ngalaminnya tuh enak, nggak ada yang nggak aku sukai gitu. Terus selain teman-temannya pun juga aku kan pastinya juga berhubungan ya sama kakak tingkat. Nah, di situ benar-benar kakak tingkatku itu mau ngebantu aku, mau ngebimbing aku, mau ngasih tahu. Pokoknya kita cepet sih akrabnya sama kakak tingkat, karena kakak tingkatnya itu segitu welcome-nya sama adik tingkat buat ngebantu. Jadi aku pun juga ngerasa nyaman, terbantu dan terbimbing gitu. Dan aku pun sebagai uh, di tengah-tengahnya, aku pun juga ada kenalan adik tingkat pun, aku pun juga berusaha menerapkan hal seperti itu karena dari sebelumnya aku pun juga diajarkan seperti itu gitu. Untuk mata kuliah di semester 1 masih cukup umum, seperti pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu negara, Internet of Things, Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan. Wah, mantap banget nih, bisa punya banyak teman sama bisa kenal lebih dekat sama Kating ya, Nin. Oke, aku mau nanya nih, Nin. Untuk prospek kerjanya di prodi ilmu hukum setelah lulus itu gimana?
buat prospek kerja prodi ilmu hukum setelah lulus itu banyak banget, benar-benar banyak banget, karena kita hidup pun kan ada hukum yang mengaturnya gitu, seperti pajak pasti memerlukan dasar hukum, seperti pastinya di pengadilan itu juga jaksa, lawyer, hakim itu juga backgroundnya pasti harus mengerti hukum. Terus untuk di perusahaan-perusahaan yang kelas nasional atau multinasional seperti Shopee, seperti aduh malah nyebut merek. Maksudnya ya pokoknya perusahaan-perusahaan yang terkenal yang bergerak dimanapun, mau bergerak di e-commerce, mau bergerak di bidang multimedia, publikasi, pertelevisian, itu pasti memerlukan dasar hukum. Kita pasti segala 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 pekerjaan itu memerlukan dasar hukumnya, karena Indonesia mengaturnya sedemikian, harus memiliki legal yang harus memiliki legalitas seperti itu gitu. Jadi nggak usah takut sih mengenai prospek kerjanya, itu pasti luas gitu kalau misalnya aku sih kayak gitu. Dan mengenai prospek kerja itu ya juga tergantung nanti kamu waktu semester 6-nya mau pilih penjurusan kemana, karena di sini kalau di Undip ya itu ada 6 penjurusan kalau nggak salah. Itu ada penjurusan ke hukum bisnis, hukum internasional, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum hukum pidana, dan hukum perdata internasional kayak gitu. Jadi nanti selama kamu dari semester 1 sampai semester 5 diharapkan kamu udah bisa nentuin kamu mau penjurusan kemana, yang nantinya kamu pengen kerja di mana sih, kayak gitu sih kalau aku gitu. Oke, untuk Berliana, coba dong beri gambaran ke teman-teman kita yang mungkin minat masuk ke FH Undip. Ini soal mata kuliahnya yang bakal diterima itu seperti apa sih? Untuk prospek kerja di prodi ilmu hukum, setelah lulus nanti kita bisa jadi hakim, jaksa, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Wah, menarik banget nih. Yang terakhir, boleh dong kasih pesan ke teman-teman kita di Kabupaten Demak yang pengen masuk FH Undip supaya lebih banyak lagi putra-putri Demak yang diterima di FH, terutama Undip. Pesan aku buat teman-teman dan adik-adik yang nantinya memilih penjurusan apapun sebenarnya, mau fakultas hukum, mau FK, mau FISIP, mau psikologi, pokoknya dimanapun fakultas itu dan dimanapun universitasnya, aku pesannya sih mantepin, yakinin kalau, dan jangan sampai kamu apa ya namanya ya, seneng di awal-awalnya doang, tapi nikmatin prosesnya. Ketika nanti kamu terjun, lihatlah dari sisi positifnya kayak gimana. Terus kalau aku sih mungkin juga untuk menentukan aku pengen kuliah di mana sih, pengen kerja di mana sih, itu aku memilih dari yang apa sih hal yang menarik buat aku gitu, yang pengen aku kulik terus. Nah, di situ mungkin kamu nanti bisa nentuin, oh aku ternyata emang tertarik ke ini karena aku ingin mengulik lebih lanjut mengenai penjurusan ini, prodi ini gitu. Jadi ketika kamu memilih penjurusan karena kamu tertarik dan penasaran ingin mengulik lebih lanjut untuk menjalani selama kurang lebih 4 tahun, kamu nggak bakal menemui apa ya, bosan, nemuin jenuh, nemuin rasa penyesalan gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu ya. Jadi, dan jangan lupa buat berdoa gitu, berdoa, ya berdoa gitu, pokoknya gitu deh. Dan semangat buat semuanya. Teman yang pengen masuk di FH Undip
bisa sedari awal belajar dengan giat sehingga nantinya jika menggunakan nilai raport, nilai kalian bagus dan bisa masuk. Kemudian sering mencari informasi tentang FH, daya tampungnya, peminatnya dari tahun ke tahun, dan perbanyak doa dan meminta restu kepada orang tua. Baik, terima kasih teman-teman. Gak kerasa ya kita memasuki penghujung podcast nih. Terima kasih kepada Kak Berliana dan Kak Nena yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi kisah dan pengalaman singkat tentang Fakultas Hukum nih. Semoga bermanfaat untuk adik-adik kita yang penasaran sama Fakultas Hukum Undip dan ingin menggantungkan mimpinya masuk ke Fakultas Hukum Undip. Sampai jumpa di pomed ketiga ya teman-teman di IMADE Undip selanjutnya. Stay tune ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.